Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian semuanya sehat? Apakah semuanya kalian dalam keadaan baik? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita merapikan dulu meja, bangku, dan membersihkan sampah yang ada di sekitar kita. Oke, langsung bisa dikerjakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kepada akhina fulan bisa dipimpin doa. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, perkenalkan dulu saya Sastra Wildani, kelas semester 6B siang dengan NIM 2514069. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang na'at dan man'ut. Apa itu na'at? Na'at adalah kata isim yang mengikuti kalimat sebelumnya. Apa yang diikuti oleh na'at itu? Na'at adalah isim yang mengikuti kalimat sebelumnya. Apa yang diikuti oleh na'at ini? Pertama adalah i'rabnya. Apakah dia berupa rofa, nasab, atau jer? Jazm tidak ada, karena isim tidak menerima jazm. Kemudian jenisnya yaitu mudzakkar dan muannas. Kemudian jumlah yaitu mufrad, tasniyah, jamak, nakirah dan ma'rifat. Ketika yang berupa isim itu berupa nakirah, maka bisa dipastikan, maka harus hukumnya sebuah na'at itu juga nakirah. Ketika berupa ma'rifat, maka harus hukumnya, wajib hukumnya sebuah na'at itu berupa ma'rifat. Na'at adalah sifat, man'ut adalah yang disifati. Oke, lanjut. Contohnya adalah marartu bi Zaidin al-Mahiri. Kira-kira di manakah man'utnya, di manakah na'atnya? Oke, kita akan bahas. Na'at adalah sebuah isim. Kita akan teliti di sini. Manakah yang berupa isim, Zaid atau al-Mahir? Nah, ternyata di sini al-Mahir berupa na'atnya. Yang artinya adalah pintar. Zaidin adalah man'ut yang disifati. Kemudian kita akan teliti apakah sebuah kalimat ini sudah sesuai, sebuah na'at ini sudah sesuai dengan man'utnya. Oke, coba kita akan lihat isim yang mengikuti kalimat dalam i'rabnya. Bi Zaidin, Zaidin i'rabnya adalah jer. Al-Mahiri i'rabnya jer. Oke, sesuai. Kemudian jenisnya dia mudzakkar atau muannas. Zaid adalah mudzakkar, al-Mahiri dia mudzakkar. Karena apa? Karena tidak ada ta' marbutoknya. Kemudian jumlahnya, Zaid ini satu, al-Mahiri juga satu. Karena apa? Karena tidak ada tanda tasniyah maupun tanda jamaknya di sini. Oke. Contoh yang pertama. Oke, lanjut contoh yang kedua. Ra'aitu Zaidan al-Karima. Sama, Zaidan adalah man'ut, al-Karima adalah na'at. Coba kita sesuaikan. Apakah sudah sesuai dengan definisi di atas ini? Al-Karima adalah na'at. Dia mengikuti Zaidan. Pada apanya? Satu, i'rabnya. Dia nasab. Zaidan juga nasab, sesuai. Kemudian jenisnya mudzakkar. Zaidan mudzakkar, al-Karima juga mudzakkar. Kemudian jumlahnya Zaidan mufrad, al-Karima juga mufrad. Karena apa? Karena tidak ada tanda tasniyah maupun tanda jamaknya. Oke, lanjut.
Naat mempunyai dua jenis. Naat mempunyai dua jenis. Jenis yang pertama adalah naat hakiki. Apa sih itu naat hakiki? Oke, kita akan bahas. Nah, naat hakiki adalah naat yang menjelaskan salah satu sifat dari beberapa sifat man'utnya. Naat hakiki adalah naat yang menjelaskan salah satu sifat dari beberapa sifat man'utnya. Contoh, Ja'a Khalidun al-adibu. Telah datang seorang Khalid al-adibu yang mempunyai adab atau yang beradab. Lafat al-adibu menjelaskan salah satu sifatnya Khalid. Lafat al-adibu menjelaskan salah satu sifatnya Khalid. Yang mana mungkin si Khalid ini mempunyai sifat yang lain, yaitu bisa berupa ganteng, pintar, mahir, atau yang lainnya. Jadi naat hakiki adalah naat yang menjelaskan salah satu sifat man'utnya. Bisa jadi yang disifati tersebut mempunyai sifat yang lain. Oke, lanjut. Naat hakiki wajib mengikuti man'utnya dalam i'rab yakni rafa, nasab, jar, bilangan mufrad, tasniyah, jamak, jenisnya mudzakkar dan muannas, kemudian ma'rifat dan nakirohnya. Sama seperti definisi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa naat hakiki mempunyai syarat yang sama, yaitu syarat umum dari naat. Maksudnya apa? Apabila man'utnya berupa nakiroh, maka naatnya juga harus nakiroh. Apabila man'utnya berupa ifrad, maka naatnya juga harus ifrad, dan seterusnya. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dari adik-adik semuanya, dari teman-teman semuanya ini? Oke, sudah paham semuanya? Ya. Lanjut. Sekarang kita akan membahas naat yang kedua, yaitu naat sababi. Nah, apa sih itu naat sababi? Oke, langsung saja kita akan bahas. Naat sababi itu adalah naat yang menjelaskan salah satu sifat lafaz yang berada setelahnya, yang masih mempunyai kaitan dengan man'utnya, Maksudnya gimana? Oke, kita akan bahas. Ja'a Khalidun al-Hasanu khattuhu. Ja'a Khalidun al-Hasanu khattuhu. Mana naatnya? Naatnya adalah al-Hasanu. Naatnya adalah al-Hasanu. Man'utnya mana? Khalidun. Fa'ilnya mana? Khalidun juga. Oke. Lafat al-Hasanu tidak mensifati lafat Khalid. Lafat al-Hasanu tidak mensifati lafat Khalid. Akan tetapi dia mensifati lafat khattuhu yang masih ada kaitannya dengan lafat Khalid. Jadi lafat yang menjelas sebuah naat, sebuah isim yang menjelaskan lafat setelahnya, itu contohnya seperti ini. Al-Hasanu tidak menjelaskan, tidak mensifati si Khalid. Akan tetapi Al-Hasan ini mensifati lafaz setelahnya, yaitu khattuhu, yang mana kalimat khattuhu ini itu masih punya kaitan dengan Khalid. Yang mana hu ini kembali ke mana? Kembali ke Khalid. Oke, lanjut. Syarat untuk menjadi naat sababi. Naat sababi mempunyai syarat satu, wajib mengikuti man'ut dalam i'rab yakni rafa, nasab, jar.
Kemudian tazkir dan nakirohnya, nakiroh dan marifatnya. Jadi masih ada kaitannya dengan, masih ada kaitannya dengan definisi atau syarat naat secara umum, akan tetapi di sini ada pengkhususan sedikit, yaitu mengikuti man'utnya, mausufnya dalam hal i'rab, yakni rofa, nasab dan jer, dan nakiroh dan marifatnya. Nah, di sini ada pengecualian. Untuk naatnya dia wajib ifrad. Mana naatnya kira-kira? Di dalam kalimat ini mana naatnya kira-kira? Naatnya adalah al-hasanu. Dia wajib ifrad, dia wajib tunggal. Tidak boleh tasniyah, tidak boleh jamak. Kemudian untuk taknis dan tazkirnya mengikuti keadaan fa'ilnya. Jadi apa yang dimaksud taknis dan tazkirnya? Jadi untuk dia itu berupa mudzakkar, dia harus mengikuti fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Khalidun. Berarti oke, paham ya? Lanjut. Ja'a Khalidun al-Hasanu khattuhu. Lafat al-Hasanu naat, ifrad, rofa, marifat. Kenapa begitu? Karena apa? Karena Khalidun rofa. Satu, dia ifrad, terus kemudian dia ma'rifat. Lafat al-hasanu rofa dan ma'rifat. Karena apa? Karena mengikuti lafat Khalid. Lafat al-hasanu dia ifrad. Karena apa? Karena failnya juga ifrad. Kemudian lafat al-hasanu dia menjelaskan lafat khattuhu. Lafat tersebut merupakan bagian dari Khalid. Yang mana khattuhu tulisannya ini masih ada kaitannya dengan Khalid. Yang mana hu-nya ini kembali kemana? Ke Khalid. Bisa dipahami teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Atau kita akan review ulang pelajaran naat kita pada pagi hari ini? Oke, kita akan coba ulang sedikit ya. Naat itu sifat, man'ut yaitu yang disifati. Naat dibagi menjadi dua, yaitu hakiki, sababi. Bisa dipahami? Sudah saya jelaskan tadi, yang menjadi perbedaan naat hakiki adalah naat secara umum itu sendiri. Akan tetapi naat sababi itu mempunyai beberapa catatan. Yang pertama, dia naatnya itu tidak menjelaskan secara langsung kepada si fa'ilnya ini. Akan tetapi dia menjelaskan kalimat setelahnya. Yang mana kalimat setelahnya masih ada kaitannya dengan si fa'ilnya. Jadi pahami teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan, maka bisa langsung saya akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian antum semuanya. Apabila masih ada kebingungan, bisa tanyakan saya langsung di luar kelas. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.